Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Up Radio The Mini Station. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa setiap Senin, I Love Monday. Saya Santi Rosalia hadir di Market Corner. Tentu saja bersama guru kita, Bapak Tommy Arnold from lereng Gunung Muria. Kita langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Santi? Lagi di Jogja ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini pulang kampung ceritanya? Pindah domisili. Loh, sejak kapan? Wah, ini sudah semingguan ini nih. oh, move ke Jogja ceritanya. Oh, aduh. Jadi sekarang di Kudus napak tilas aja ya? Tapi susah jadi orang Kudus, nggak suci-suci. Oh, gitu ya. Waduh, ini. Oke, baik. Tapi Mas Tom juga aslinya Jogja kan? Iya, betul. Oh, jadi memang kalau sudah di masa-masa tua itu kembali ke kampung halaman itu menjadi sebuah pilihan. Masa-masa tua. Masa-masa tua. Aduh, ini harus tetap happy ya, Mas. Walaupun saya kemarin baru check up, kolesterol saya juara, Mas. Wah, ini gara-gara tempe kebus ini. Oke, Mas Tom, hari ini kita akan ngomongin soal strategi menjual produk premium di sosial media. Memang agak sedikit orang kan bicara soal harga ini mau bilang bahwa harga itu sebetulnya relatif. Tapi bisa iya, bisa tidak ya Mas, karena sekarang banyak pilihan gitu ya. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang memang ini patut dijual mahal karena ini adalah produk yang di segmen premium. Nah, strateginya seperti apa ini, Mas Tommy? Ya, ini menarik sih, dan produk premium itu sebetulnya ada ada pasar yang cukup unik juga di sana gitu kan. Jumlahnya sedikit, cenderung sedikit gitu ya. Tapi kalau mereka belanja dan mereka sudah loyal gitu ya, itu tutup mata mereka, harga berapapun akan disambut sama mereka. Nah, memang PR-nya adalah kita harus bisa pertama itu menyiapkan brand identity-nya gitu. Jadi identitas dari produk kita ini memang benar-benar harus sesuai dengan harga yang akan dibayarkan oleh calon-calon pelanggan kita, seperti itu. Dan tentunya kita tidak bisa hanya melakukan pelayanan yang biasanya, kita benar-benar harus punya standar nih. Jadi standar pelayanan itu harus benar-benar beda dengan ketika orang belanja di tempat yang lain gitu. Jadi benar-benar memang harus brand identity-nya jelas, sehingga oh iya ini beneran premium nih. Kemudian ketika mereka membeli dan mendapatkan pelayanan pun mereka juga merasakan premium gitu. Nah, itu dua hal itu aja dulu deh. Iya. Nah, ini untuk soal masuk ke e-commerce atau sosial media, ada nggak Mas? Memang ada dikenal misalnya ya, e-commerce yang ini memang sangat untuk produk-produk yang ori dan premium, yang ini yang umum gitu, ada nggak sih Mas gitu-gitu? Ada sih, kita bisa bisa analisa juga seperti itu. Jadi boleh disebut ya namanya ya, marketplace-nya ya? Boleh. Ini kan untuk pengetahuan jadi juga. Oke. Iya. Jadi kita kalau misalnya ada mendapatkan tagline nih, dijamin ori, itu udah pasti JDID gitu. JDID. Nah, kita juga bisa tuh pelajari bagaimana sih kolam di sana gitu. Apakah kira-kira ketika kita masuk JDID itu ada produk-produk yang premium juga. Nah, kalau bisa ya kita ikutan posting di sana gitu kan. Kemudian ada Blibli. Ya, Blibli itu sampai ada sepeda motor dijual di situ. Ada mobil-mobil mini dijual situ. Nah, itu juga bisa atau bagus banget untuk menjual produk-produk premium. Kemudian yang menarik sih antara Shopee dan Tokopedia sih. Jadi Shopee kita audiensnya itu adalah wanita. Nah, jadi buat teman-teman yang punya produk premium dan sasarannya wanita, itu cocok banget buat Shopee itu. Kemudian Tokopedia itu ternyata audiensnya lebih banyak pria. Ya sudah,
kita mau fokus yang mana gitu kan. Oh, target market saya pria, berarti dominan ada di Tokopedia. Walaupun Shopee-nya juga kita mungkin pasang juga ya. Jadi kombinasi antara Shopee dan Tokopedia itu akan menjadi baik sekali gitu. Iya. Nah, Mas Tom, brand identity itu perlu diperjelas. Kemudian nanti akan bisa memunculkan ya orang image-nya, oh ini betul-betul produk premium, dan soal harga bisa ikut. Apakah kita juga mesti segmen lagi, Mas? Artinya ketika mungkin ada di sosial media yang kita punya, kita kan mau nge-brand di situ. Nah, yang kita hire, yang kita invite adalah mereka-mereka yang di komunitas-komunitas memang segmented yang sesuai dengan produk premium itu, atau seperti apa nih? Ya tentunya Mbak, jadi pertama misal nih, saya produknya tuh harganya 3,5 juta gitu kan. Nah, itu kita harus riset dulu nih, orang dengan kemampuan 3,5 juta tuh seringnya kerjanya di mana gitu ya. Atau kalau dia misalnya kita mensasarnya karyawan nih, karyawan yang tipe seperti apa ya, apakah pegawai negeri, kalau pegawai negeri tuh yang level berapa gitu kan, atau tingkat berapa gitu, eselon berapa gitu. Kemudian kalau misalnya swasta nih kira-kira tipe perusahaan yang seperti apa gitu, mungkin Astra, Bank Mandiri dan seterusnya, ini kita bisa telaah di sana. Kemudian orang-orang apa yang punya kemampuan 3,5 juta ini seringnya tuh kalau belanja di mana? Seringnya kalau makan di mana? Jadi itu kita titik-titikin dulu tuh. Jadi jangan sampai kita pas upload kita nggak ngerti tujuan kita jualannya mau kemana seperti itu, karena akan berbeda. Karena gini juga, banyak juga orang-orang di Indonesia tuh suka dengan barang mahal tapi dia tidak mampu kan. Sehingga like-nya mungkin banyak tapi tidak ada pembelian. Nah itu karena kita salah target market aja seperti itu. Jadi benar-benar kita harus riset dulu. Mereka ini misalnya 3,5 juta tadi itu mereka ngumpulnya di mana? Tipe karyawan yang seperti apa? Kalau misalnya mereka traveling tuh mereka tujuannya kemana seperti itu. Nah itu harus kita catat dulu, habis itu baru kita olah di sosial media kita gitu. Iya, betul-betul. Nah ini Mas Tom bisa cerita ya, waktu itu kan Omah Joglo ya, itu kan termasuk juga premium ya Mas ya? Oh premium banget itu. Tanya. Apa namanya? Saya tidak, karena di Rumah Joglo itu, ya Rumah Joglo itu kan saya menggunakan Facebook Mbak. Jadi sebetulnya kalau di kami itu menggunakan sosial media itu hanya nebeng. Ya mereka kan kondang nih, mereka banyak diakses oleh orang-orang Indonesia. Jadi bagaimana caranya kami membuat baliho-baliho online sesuai dengan apa yang kami jual seperti itu. Nah di sosial media kita juga bisa riset kata kunci yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang. Nah kita menggunakan itu. Nah akhirnya nanti lama-lama ketemulah dengan orang-orang yang kita tuju. Oh ini kebutuhannya bikin rumah joglo custom seperti itu. Oke. Jadi riset kata kunci ini juga penting ya untuk bisa menembak sasaran yang tepat. Artinya pelurunya tidak mubazir ya, tidak ambiar kemana-mana gitu ya. Baik. Nah ini pertanyaan dari Anggita. Selamat pagi Pak Tom dan juga Mbak Santi. Saya termasuk orang yang pengen banget menjual produk premium karena saya menghargai handmade. Tetapi susah memberikan edukasi bahwa ini adalah produk yang asli handmade sehingga itu butuh diapresiasi. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa mengemas ini menjadi sebuah produk premium dan harganya relevan dengan apa yang sudah dilakukan oleh para pengrajin tersebut. Terima kasih Pak Tom, salam sukses dan salam laris manis. Oke, terima kasih Anggita. Iya menarik. Jadi sebetulnya kalau kami ya, tapi ini sebuah strategi masing-masing sih. Kalau kami kan biasanya kita kebutuhannya apa sih? Jadi di internet tuh kita bisa melihat kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita jual gitu kan. Misalnya contoh Rumah Joglo. Rumah Joglo tuh kebutuhannya apa sih? Nah, ketika kita nanti akhirnya tahu kebutuhannya, kita bisa menggunakan mesin pencari di Google atau mesin pencari di sosial media gitu kan, baik di Facebook, di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Ya sudah, nanti kita akan menggunakan kata-kata yang sering diketikkan orang itu untuk bikin caption atau judulnya seperti itu. Tetapi kalau untuk mengemas sendiri, nah ini kita butuh pembanding dulu nih, ya pembanding dulu dengan produk sejenis, gitu kan.
Nah, kita pelajari itu, lagi-lagi kita sebelum, misalnya kita sanggup untuk produksi ya, sebelum kita produksi itu, yang produksi jenis tadi kita amati dulu nih, kita pelajari. Oh begini, kalau misalnya saya mau bikin produk premium, berarti desainku tuh harus eksklusif. Berarti aku harus bikin packaging juga harus bagus gitu kan. Kemudian ketika dikepoin sosial medianya atau websitenya gitu, oh berarti saya harus membuat sebuah artikel, saya membuat postingan tuh yang begini. Nah, sehingga sebelum produksi itu kita sudah punya senjata dulu. Nah, kadang-kadang kita tuh tiba-tiba produksi gitu. Aku pengen langsung produksi tanpa bikin riset dulu ya. Itu kadang-kadang suka boncosnya di situ teman-teman itu gitu loh. Nah, sebaiknya kalau kita punya kemampuan produksi, kita pelajari dulu, punya orang yang punya apa namanya kemampuan seperti itu. Kita ya kayak kemarin kita bilang kan, kekuatan-kekuatan mereka kita ambil supaya jadi kekuatannya kita gitu. Ya itu kolaborasi ya Mas ya. Dan mungkin juga secara quality control ini harus tetap menjadi pakem ya, yang tidak boleh. Kadang-kadang kan kalau handmade ini agak susah ya Mas ya. Lagi mood tuh bagus. Kalau begitu. Ini bicara soal Anggit ya Anggita. Jadi handmade ya Anggita ini curahan hati juga karena pernah beli handmade gitu. Tadinya bagus, besok order lagi kok berubah gitu. Ternyata masih nggak fokus gitu. Mungkin itu penting sih masukanku. Ada contoh lagi ini, ada kawan yang produksi sepatu rajut Mbak. Itu benar-benar handmade dan bagus banget. Itu memang harganya di 500.000 ke atas sih. Ya, nah cuma rajut, ya. ketika akhirnya sepatu rajut itu disukai sama belahan bumi Eropa kan. Nah ketika akhirnya beliaunya dikenal, kewalahan karena handmade-nya itu hanya dia yang bisa ngerjain, tidak bisa diwariskan ke ahliannya dia itu. Sehingga ketika banyak orderan bingung juga dia, maksudnya timelinenya tuh tidak bisa memenuhi apa yang dipesan oleh orang gitu. Gak bisa janjikan ini 2 minggu selesai, ya oke lah 2 minggu selesai itu satu pasang doang gitu. Kalau misalnya dia ada orderan lebih dari satu, udah keteteran gitu. Jadi benar-benar harus dites dulu nih kemampuan, ya kita biasa 4 itu kan, kemampuan tenaga, otak, duit, dan waktu seperti itu. Jadi jangan sampai handmade-nya kita ini nanti malah jadi bumerang gitu. Iya. Benar-benar ini catatan juga ya buat teman-teman UKM juga yang mau siap go internasional barangkali ya, dan mungkin juga sudah mau siap produksi banyak. Yang bisa dilakukan adalah menyiapkan dulu ketika nanti mendapatkan order sesuai dengan keinginan klien, apakah sudah memenuhi atau tidak ya, itu penting. Anggita, thank you banget. Ini pertanyaan bagus dan mudah-mudahan juga teman-teman yang punya aktivitas memproduksi ini difasilitasi oleh Anggita bisa terus maju dan bertumbuh ya, memberdayakan masyarakat di sekitar. Baik. Nah, Mas Tom, ini dari Didi. Selamat pagi dan salam sukses juga untuk Apredio. Saya ingin bertanya, bagaimana untuk bisa menjelaskan kepada konsumen bahwa produk saya ini produk premium, sehingga ada banyak produk yang mirip tapi harganya memang miring. Apalagi sekarang suka banget yang namanya jatuh-jatuhan bonus. Terima kasih dari Didi. Ya, kita harus kuat ya. Kita kalau sudah pengen di premium, walaupun ada produk sejenis yang harganya lebih rendah, ya jangan terpengaruh kita aja gitu. Sekalinya kita, kok dia bisa harga segitu ya, itu udah ambiar kitanya gitu kan. Ya kita ketika memilih jalur yang premium, ya sudah, saya premium kok gitu loh. Kalau ada yang produk serupa, kemudian harganya di bawah itu, ya kita beda gitu, beda levelnya. Oh, orang itu menembak jalur yang di bawah, ya silakan, tapi saya menembak jalur yang di atas. Contoh ketika saya waktu itu produk penurun berat badan, nah itu 4 juta tuh satu paket gitu kan. Ya, balancing, itu paketnya 4 juta gitu. Dan tentunya akan beda dengan orang yang jualannya yang ratusan ribu gitu kan. Nah, memang akhirnya apa? Yang saya sampaikan tidak menjual paket tersebut, tetapi gaya hidupnya, lifestyle-nya yang saya angkat gitu. Nah, ini kan di kalangan, mohon maaf, di kalangan yang ke atas itu, menengah ke atas itu, gaya hidup ini sangat menjadi kebutuhan. Tampil cantik, tampil ganteng, dan sebagainya. Nah, itu yang saya ajukan gitu. Bukan paketnya.
bukan paket pelangsingnya. Dan paket pelangsingnya ini cuman mengikuti artikel yang membahas tentang lifestyle gitu loh. Kalau kamu pengen lifestylemu sehat, terlihat cerah dan sebagainya, ini loh ada produk yang bisa menunjang itu gitu. Tapi yang saya sampaikan di sana gaya hidup dulu, sehingga mereka, oh iya benar ya. Kayak kalau saya sudah seperti ini, tentunya saya butuh produk yang menunjang gitu. Nah, cuman beli paket 4 juta itu bisa tercover selama beberapa bulan dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi udah cocok. Jadi tidak jualan produknya. Nah, premium itu silahkan diamati dulu tingkah laku mereka, kebiasaan mereka seperti itu. Kebanyakan sih masalahnya lifestyle. Betul. Jadi memang sudah dari segmennya itu beda ya Mas. Kalau memang ada orang yang mengambil barang mirip tapi nggak sama ya, itu kreativitas dari para pengrajin memang ya, bagaimana amati, tiru dan ATM itu tadi ya, dan modifikasi ya. Nah mungkin masukkan aja buat Didi itu tadi, kalau Mas Tom bicara soal lifestyle, kamu bisa nembak secara emosional ya, jadi lebih percaya diri dengan menggunakan produkmu gitu ya, atau apalah gitu ya. Betul. Daripada yang tadi gitu, jangan langsung paling kamu terus bingung. Paling gampang contohnya nih, kita sebut merek lagi, iPhone. iPhone itu sebetulnya buat kerja kan, tapi orang-orang apa coba? Lifestyle, betul. Iya. Jadi chargernya tidak sejuta umat kan gitu itu. Ya Mas. Iya, itu kan sayang banget tuh, cuman buat WA, Benar. Puluhan juta cuman buat WA doang loh. Gengsi doang ya ternyata ya. Oke. Iya. Gitu ya Di ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Nah Mas Tom, selain tadi ya, banyak sih sebetulnya yang bisa dilakukan untuk tetap mempertahankan bagaimana bahwa produk ini memang di segmen premium ya, dengan harga yang tentu saja tidak bisa disamaratakan dengan yang lain. Mungkin pada waktu-waktu tertentu ya Mas ya, ada gimmick-gimmick dan itu dihitung-hitung kalkulasi secara bisnis, keuntungan dan ya memang harus keluar gift atau apa mungkin ya Mas, bisa jadi itu. Nah ini relevan dengan pertanyaannya dari Ibu Sasi. Menanggapi pertanyaan Ibu Sasi ini, bagaimana Mas ketika kita harus menjual untuk menstimulan konsumen agar memberi produk kita yang premium, kita berikan satu produk yang biasa-biasa saja. Menurut Mas Tom gimana strategi ini? Ibu Sasi, thank you. Tadi agak keputus, Mbak. Ya, jadi menjual 2 produk sekaligus untuk menarik konsumen agar menstimulan konsumen untuk close order. Produk premium kita terjual dan kita berikan satu produk yang biasa-biasa saja. Jadi kayak apa ya Mas? 2 produk. Jadi kita kalau misalnya gampangnya mau jual produk premium, terus ya kita mau kasih hadiah gitu kan. Hadiahnya mungkin diskon, dan kita harus amati dulu orang-orang premium itu apakah dia juga akan perhitungan kalau ada diskon gitu. Ya kan, kadang-kadang mereka yang premium itu kadang suka gengsi, ya masa diskon sih, masa aku beli barang diskon sih gitu loh. Nah itu juga harus hati-hati nih, kita juga lagi-lagi kita harus riset ya. Jadi kita lihat kebiasaan mereka tuh seperti apa gitu. Justru mungkin malah kalau menurut pengalaman kami tuh kita kasih hadiah barang yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya saat ini, jadi kita membuat ini teori kelangkaan gitu. Ini hanya 3 hari aja. Ketika kamu beli produk ini akan berhadiah barang lainnya yang juga menarik gitu. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan juga dan dia mendapatkan lebih gitu kan. Dibandingkan harga diskon, mereka akan cenderung memilih yang kedua gitu. Udah gitu kan waktunya juga terbatas dan itu langka. Nah, orang-orang premium tuh seneng dengan sesuatu yang langka gitu, yang orang tidak bisa mendapatkan selain dia. Itu akan menjadi pride sekali, akan menjadi gengsi lebih buat mereka. Eksklusif gitu ya Mas. Lagi-lagi betul, jadi eksklusif. Wah, aku dapat misalnya saya beli iPhone tapi ada hadiah jamnya gitu. Dan jamnya ini juga lumayan dikenal gitu kan. Nah itu akan menjadi nilai tambah tersendiri seperti itu. Dibandingkan memberikan diskon. Kalau pengalaman sih ketika
jualan paket pelangsing itu juga kami akhirnya memberikan sebuah minuman yang bisa menunjang, dan minuman ini dibatasi gitu Mbak. Jadi hanya untuk sekian paket setiap hari akan mendapatkan hadiah minuman tersebut gitu. Jadi akhirnya orang tuh berlomba-lomba kalau di segmen premium tuh enaknya begitu. Jadi ketika sudah dikenal tuh buat rebutan, dan saya nggak ada lain yang punya, itu yang jadi titiknya tuh di sana. Jadi main emosinya kalau untuk segmen premium gitu. Ya nggak premium aja sih, tapi ya pride itu, kebanggaan itu akan jadi sesuatu yang bisa dijual di segmen premium. Baik, ada Norma. Pak Tommy, saya mau nanya nih Pak, handphone yang mahal juga dijual di e-commerce ya. Tetapi saya kadang-kadang ragu kalau mau beli barang-barang elektronik di e-commerce. Takutnya tidak sesuai apa yang dijanjikan. Adakah tip-tip khusus untuk saya memilih barang-barang premium di e-commerce atau online? Belanja online, produk-produk premium, tip-tipsnya apa? Norma. Wah, tipsnya banyak banget ya. Yang pertama, kalau ragu belanja di e-commerce, ya udah offline aja gitu, ke toko store-nya gitu mantep. aja. Iya, udah megang barangnya, dijelasin pula sama ya jaga counternya seperti itu misalnya. Jadi ya sudah, kalau misalnya memang kita ragu, kita langsung offline store aja kayak gitu. Tapi waduh, kalau ke off store kan sekarang lagi kondisi seperti ini gitu. Ya artinya apa? Kita lihat ulasan-ulasan yang ada seperti itu. Kita lihat performa dari toko tersebut, ya kan? Misalnya dia 1 jam lalu online gitu. Nah itu bisa dipastikan bisa bagus. Kemudian kalau dia punya ranking tertentu gitu kan, ya ada gold merchant dan sebagainya. Nah itu juga bintang sudah bicara ya Mas. Betul. Nah kalau ulasan sih memang sekarang banyak trikinya sih Mbak. Jadi ada jasa pemberian ulasan itu, aduh itu sayang gitu. banget sih. Harusnya ya, harusnya biarin aja itu, ya. Benar-benar. Betul. Harusnya jangan menggunakan jasa tersebut, karena itu bumerang sih kalau menurut saya. Jadi kalau memang usahanya mau bagus ya jangan gunakan jasa-jasa itu. Tapi kalau kita mau beli barang yang mahal ya kita harus cek semua tuh. Kemudian kita ajak ngobrol di chat seperti itu, dan minta difotoin dalam kondisi senyatanya nih, tolong dong barangnya difoto. Nah ketika dikirim, oh ya kita pastikan itu udah betul dan benar-benar barangnya dia, ya sudah, kita bisa belanja di sana gitu. Gak apa-apa misalnya minta KTP-nya, foto sama produk sama KTP-nya, nggak ada masalah. Kalau orang si toko tersebut berkualitas, dia akan nurut kok. Kita minta apa aja asal dibeli gitu. Nah teman-teman juga jangan sampai udah nyuruh pemilik toko terus gak jadi beli, itu kurang ajar juga ya. Iya, walaupun ada yang bilang pembeli itu raja, tapi jangan begitulah ya. Iya dong. Raja juga manusia ya. Kurang ajar. Jadi Norma itu ya, kalau memang masih ragu silakan saja bisa offline. Jangan online kalau memang masih meragukan ya, karena daripada nanti Anda sudah transaksi penyesalan seumur-umur kan jadi nggak berkah semuanya ya. Dan yang berikutnya adalah memang betul-betul harus dicek benar. Tadi saya baru tahu loh kalau ada jasa ulasan itu, jadi ini juga ya. Nggak tertarik juga, nggak tertarik juga untuk memberikan testimoni ya. Oke. Itu padahal menjadi salah satu penting ya Mas untuk penjual atau produsen ya, bagaimana mengetahui produknya itu bisa diterima dengan baik atau tidak. Begitu pula dengan jasa kurirnya ya, apakah jasa kurirnya itu bisa amanah atau enggak, gitu kan bagus sebetulnya. Ya namanya juga peluang ya, jadi ada saja. Norma, thank you ya, sudah bisa nangkep ini, dan mudah-mudahan kamu juga salah satu, karena sekarang sudah lifestyle sih ya belanja online. Kemudian tadi kalau mau ke mall-mall harus nunjukin ini juga vaksin. Iya, ini Mas, sertifikat vaksin gitu kan, jadi agak susah ya, misalnya agak ribet gitu. Nah kalau mau beli online, nah itu tadi harus selalu teliti dan teliti. Baik.
Mas Tom, ini ada lagi nih, Ririn. Selamat pagi, Apredio. Selamat pagi juga, Bung Tommy. Saya suka banget produk-produk premium, karena menurut saya produk premium itu jauh lebih awet daripada produk-produk yang ala kadarnya. Tapi pertanyaan saya memang agak rumit ini, Mas. Ketika hujan promo di produk premium yang saya beli, saya juga justru ragu apakah ini asli, ataukah apakah ini ori, ataukah ini adalah orang yang nembak. Nah, bagaimana ya Mas kita bisa terus konsisten untuk menghargai mereka yang punya produk premium atau produk asli daripada mereka-mereka yang sekedar nembak-nembak aja. Biasanya ada langganan ya, kalau saya sih gitu ya Mas ya. Jadi kalau ada produk yang serupa mungkin agak. Ini lagi contoh lagi nih. Contoh ada kemarin tuh saya lihat ada Oppo, handphone Oppo itu dia ada program juga, tetapi tidak diskon sih. Dia justru dapat earbudnya, kemudian dapat jam tangannya juga. Jadi promo ini juga terbatas, cuma 5 hari aja gitu. Jadi cepet-cepetan, dan ketika saya ikut pun sudah stok habis gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau produk premium itu akan seperti itu gitu. Dibandingkan hujan promonya tuh yang mengurangi harga tuh jarang banget sih. Misalnya itu pun jadi contohnya di Logitech. Logitech tuh ada seperti headset seperti ini, kemudian webcam seperti itu, dia sedang ada promo harga nih. Yang tadinya 1,5 jadi 1,2 seperti itu. Tapi kan kita sudah benar-benar tahu nih, oh Logitech, oke deh. Dan kalau kita lihat produk yang dikasih diskon harga ini, itu udah produk yang lama gitu, bukan produk-produk terbaru. Produk terbarunya sih harga tetap sama. Jadi tentunya itu akan ada perhitungan sendiri gitu ya, kan, dari mereka. Iya, betul. Jadi saya lihat loh, kok produknya yang lama-lama gitu. Misalnya kalau yang webcam tuh yang dikasih diskon harga tuh yang 920, padahal yang terbaru kan 922, 930. Jadi oh ya wajar sih, mungkin ini untuk ngurangi stok di gudang ya, oke lah. Jadi kita juga harus paham juga sih produk yang lagi promo itu. Misalnya parfum nih, kalau saya parfum agak-agak sih, kalau itu promonya terlalu jauh dari harga aslinya tuh, wah ini kalau saya pribadi sih saya agak ragu tuh. Pasti ragu. Karena saya tahu banget parfum yang ori itu marginnya berapa dan sebagainya. Biasanya kalau kita sudah sangat loyal dengan sebuah produk tertentu tuh pasti akan tahu seperti itu. Jadi nggak mungkin lah misalnya parfum ini harganya 1,2 kok jadi 500, ya itu meragukan sih. Ini beneran, oh ternyata yang asli botolnya doang, isinya nggak asli, itu banyak kejadian. Ya betul. Nah itu kita tetap harus harus selektif sih kalau produk premium. Tapi ya cenderung lebih mudah sih dibandingkan produk yang biasanya gitu. Benar. Ini juga harus sekarang konsumen sudah semakin cerdas ya, dan banyak sebetulnya cara yang dilakukan oleh penjual itu untuk bisa menarik perhatian para konsumen. Nah, konsumen juga tadi betul ya harus mengkalkulasi. Biasanya parfum ini 1,2, kemudian 500 itu aja sudah dipertanyakan, apalagi ketika dihubungi bahwa bahwa Anda karena sering belanja di ini, saya suka digituin Mas, dihubungin gitu ya, karena Anda melihat ini ritmenya terlalu sering dan banyak, ini Anda mendapatkan sebuah apresiasi ya, ini mendapatkan harga spesial parfum yang harusnya itu 1,1 jadi 100.000. Kan saya jadi mikir ya, masa sih diskon malah 100%, nyaris 100% gitu ya. Kalau ya sudah saya bilang, enggak dulu Mbak, parfumnya masih banyak gitu ya. Kecuali parfumnya itu memang dijualnya di official store-nya gitu ya. Misalnya kan saya langganan Yves Rocher gitu. Di Yves Rocher itu memang lagi ada promo gitu. Jadi parfum yang tadinya 600 itu 300.000 jadinya. Tapi promonya terbatas banget, dan bahkan masih bonus satu barang lagi. Tapi dia official store gitu. Jadi misalnya mereknya ya itu yang jualan gitu. Ya Logitech. Misalnya Oppo gitu. Jadi bukan gerai yang jual apa aja gitu. Nah itu mungkin bisa. Betul. Gitu. Ini nggak ada hubungannya ya, tiba-tiba dapat parfum gitu ya. Ya mungkin dia masih satu corporate kali ya dengan produk yang saya beli kali aja. Oke. Ini Salim, selamat hari Senin untuk Mbak Santi dan juga Mas Tom yang selalu ceria. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih, amin. Pertanyaan Salim adalah,
berarti kita tidak perlu kita tidak perlu halu dan juga risau ya Pak Tommy ya, jika ada orang yang menjual barang-barang murah banget, bentuknya mirip dengan produk-produk yang kita jual. Ini pertanyaan dari saya loh Mbak Santi. Oh iya Salim, ini pertanyaan dari dia, strategi produk premium itu. Oh iya, jadi memang sekali lagi jangan terlalu sensitif ya kalau mau berdagang ya. Oh dia panik ya Mas ya, ketika ada barang-barang murah dijual di e-commerce. Ya karena sekarang betul tadi Mbak Santi bilang kan, pembeli kita tuh udah cerdas. Ini barang A harusnya harganya 500, kok ada yang jual cuman 150.000, itu kan curiga. Jadi justru ketika kita punya penjual brand gitu kan, kayak tadi misalnya contohnya yang gampang, misalnya parfum harganya harusnya 1,2 kok dijualnya 500, itu kan udah nggak bener gitu kan. Oh ini kok barang display, ya barang display nggak segitu juga turunnya kali gitu kan. Misalnya turun-turun masih 1.200.000, turun-turun masih 1 juta tuh masih oke lah. Tapi kalau turunnya 500.000 itu udah jauh banget, itu udah pasti aneh lah seperti itu. Karena ya saya pernah coba-coba yang seperti itu ya, yang harga lebih murah itu tidak sesuai memang. Gitu, yang harusnya emang harganya standarnya sekian kok dijualnya lebih murah, itu udah pasti zong itu. Saya pernah nyoba sih. Iya, hati-hati juga ya. Nah, Salim, ini tadi sudah disampaikan ya, brand identitasnya harus betul-betul diperjelas seperti apa produk yang kamu pasarkan di sosial media. And then berikutnya segmennya ya. Jadi kamu bisa nge-share atau meng-hire, kalau di Facebook ya berarti kalau mau nge-grab grup-grup itu ya, yang mereka secara lifestyle tadi sudah dijelaskan oleh Mas Tommy bagaimana lifestyle-nya, kemudian juga di mana dia ngumpulnya, ini penting juga ya. Gitu Salim ya. Ada tambahan Mas untuk Salim ini? Ya itu tadi sih, kita tetap harus lihat jadi produk-produk sejenis yang harganya mirip-mirip gitu. Sekali lagi kita amati mereka, apa yang mereka lakukan kita modifikasi, kita tiru sih, kita contek boleh aja gitu. Tapi silakan nanti diposting dengan versinya kita kayak gitu. Baik, dan yang pasti bahwa memang tidak bisa dipungkiri ya, kreativitas itu selalu tumbuh dan juga teknologi juga sangat canggih. Jadi produk seori apapun itu kalau orang-orang itu memang punya kreativitas cukup tinggi akan coba dia lihat, dan ATM itu ada di mana-mana dan selalu ada. Dan kita harus tetap konsisten, yakin bahwa produk kita yang terbaik itu harus pede. Dan yang pasti juga harus tetap menjaga konsistensi kualitas dari produk itu. Begitu sih pesennya. Oh, ini pesan dari pembeli. Iya. Oke Mas Tom, terima kasih banyak untuk waktunya. Ini lagi bebenah nih ya, 1 minggu. Wah, kalau 1 minggu itu barang-barang yang di packing masih harus ditata lagi nih. Kapan-kapan kita main ke Jogja. Oke. Wah, harus dong. Nah, thank you ya Mas. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio. The Minimum Station.